Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Distama Novel Ramadan dengan NIM 205111060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kecelakaan lalu lintas dan penanganan daerah rawan kecelakaan Jalan Ahmad Yani, ruas KM 17 sampai KM 36 Kota Banjarbaru. Yang pertama ada pendahuluan. Kecelakaan lalu lintas adalah masalah yang membutuhkan penanganan serius. Untuk itu, kajian yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data kecelakaan lalu lintas yang ada. Analisa data yang dilakukan untuk mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan atau gray spot, yaitu dengan cara menghitung angka kecelakaan fatal, TF, dan nilai batas UCL. Faktor manusia, pengemudi, lingkungan kendaraan, dan jalan ada beberapa faktor penyebab kecelakaan. Di negara maju, masalah kecelakaan jalan merupakan masalah yang sangat diperhatikan guna meredukasi kuantitas kecelakaan yang terjadi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan para pengguna dan menghindari terjadinya kecelakaan sebagai penyelenggara jalan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka dari itu, pemerintah wajib untuk mencari solusi penanganan yang strategis, baik dalam bentuk kebijakan maupun operasional lapangan, sehingga masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat ditangani. Pemerintah diharapkan dapat untuk mengambil langkah strategis baik dalam bentuk kebijakan maupun operasional di lapangan agar dapat turunkan angka kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang mengalami peningkatan sebetulnya berdampak pada peningkatan kematian penduduk. Kecelakaan lalu lintas berhubungan erat dengan kondisi jalan yang dilalui. Jalan yang baik dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang lengkap mempunyai tingkat angka kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan yang mempunyai fasilitas penunjang yang kurang. Kecelakaan lalu lintas salah satunya dipengaruhi oleh prasarana dan kondisi di jalan. Penanganan kecelakaan harus dilakukan berdasarkan faktor penyebabnya. Angka kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional di Banjarbaru mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan diperlukannya penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi dan penyebab kecelakaan jalan agar dapat memberikan upaya penanganan pada daerah rawan kecelakaan tersebut. Yang kedua ada metode penelitian. Data yang diperlukan adalah data primer berupa dokumentasi kondisi lokasi daerah rawan kecelakaan dan juga data sekunder berupa data kecelakaan dari pihak kepolisian. Data kecelakaan lalu lintas yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikompilasi dalam bentuk tabel untuk menampilkan presentasi kecelakaan dan korban. Kemudian analisis mencari nilai tingkat kecelakaan, nilai tingkat kefatalan, dan nilai upper control limit sehingga dapat diketahui lokasi ruas-ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Jika pada suatu ruas jalan A sampai B nilai tingkat kefatalan lebih besar daripada UCL, maka ruas jalan A sampai B adalah daerah rawan kecelakaan. Begitu pula sebaliknya jika pada suatu ruas jalan B sampai C nilai TF lebih kecil daripada UCL, maka ruas jalan B sampai C bukan daerah rawan kecelakaan. Dari analisa data tersebut, maka didapatkan daerah mana yang tergolong daerah rawan kecelakaan. Kemudian, pada daerah rawan kecelakaan tersebut diberikan rekomendasi penanganan lokasi daerah kecelakaan seperti pemasangan rambu lalu lintas, pemasangan penerangan jalan, dan lain sebagainya. Adapun bagian alir penelitian yang dilakukan pada gambar 1. Yang ketiga ada hasil jalan pembahasan. Yang 3.1 karakteristik kecelakaan lalu lintas. Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami naik turun. Masyarakat tetap harus waspada dengan jumlah kepemilikan kendaraan yang terus meningkat jika tidak diiringi dengan perkembangan jalan dan fasilitas yang mendukung pengguna jalan, tentunya dapat menimbulkan masalah dalam berkendara di jalan raya. Selain hal tersebut, jika diketahui kedisiplinan para pengguna jalan masih rendah, juga dapat menjadi penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru. Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. Dari uraian di atas dapat digambarkan tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan selama kurun waktu 4 tahun. Antara tahun 2015 sampai 2019 yang terjadi di Banjarbaru berkaitan dengan faktor penyebab manusia, faktor kondisi jalan, faktor lingkungan, serta faktor lalu lintas. Jika dilihat demikian, dapat disimpulkan bahwa kejadian kecelakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Meskipun begitu, korban meninggal dunia rata-rata tiap tahunnya sebanyak 27
27 jiwa. 3.2 tingkat kecelakaan. Perhitungan tingkat kecelakaan digunakan untuk melihat seberapa sering terjadinya kecelakaan yang terjadi di ruas jalan yang ditinjau dengan menggunakan jumlah kejadian kecelakaan sebagai penentunya. Berikut ini adalah perhitungan tingkat kecelakaan di ruas jalan Ahmad Yani KM 17 sampai 36 periode tahun 2015 sampai 2019. Jumlah kecelakaan 135 kejadian panjang ruas jalan 20 km per di tahun 5 tahun T sama dengan JK per T kali L. TK sama dengan 135 per 5 kali 20 TK sama dengan 1,35 kejadian per tahun. KM hasil perhitungan daerah rawan kecelakaan pada masing-masing ruas jalan dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi di Banjarbaru yaitu pada ruas jalan Ahmad Yani KM 20 sampai 21 Banjarbaru memiliki tingkat kecelakaan yang jika dibulatkan nilainya sebesar 4 kejadian per tahun tiap KM. 3.3 tingkat kefatalan. Perhitungan tingkat kefatalan digunakan untuk melihat seberapa parah kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Pada tingkat kefatalan digunakan kriteria korban kecelakaan yang kemudian diberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria. Untuk menentukan daerah rawan kecelakaan, nilai tingkat kefatalan dengan nilai batas 1 UCL jika tingkat kecelakaan lebih batas kritis UCL, maka ruas jalan tersebut diidentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Berikut ini adalah perhitungan tingkat kefatalan ruas jalan Ahmad Yani KM 20 periode tahun 2015 sampai 2019. Korban meninggal dunia ada 6 orang, korban luka berat 2 orang, korban luka ringan 18 orang, TPDO atau Equipment Total Damage Only ada 132. Panjang ruas jalan kurang lebih sama dengan 1 km, volume lalu lintas 55.522,05 kendaraan per hari. Periode tahun 5 tahun TF sama dengan 6972,277 kecelakaan per 100 juta kendaraan. Yang 3.4 upper control limit atau UCL. Perhitungan UCL digunakan sebagai tolak ukur apakah ruas jalan yang ditinjau merupakan daerah rawan kecelakaan atau tidak. Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai batas atau UCL jalan menjadi KM 20 sampai KM 21 periode tahun 2015 sampai 2019. Analisis kecelakaan lintas dan penanganan daerah rawan kecelakaan jalan Ahmad Yani baru Tamisi Lestari Randy Dunia Teknologi Kelanjutan. Dari tabel di 3 di atas terdapat 19 ruas jalan yang diteliti, didapatkan 2 ruas jalan yang diidentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan atau black site Kota Banjarbaru. Ruas jalan rawan kecelakaan yang memiliki tingkat kefatalan paling tinggi adalah ruas jalan Ahmad Yani KM 21 sampai jalan Ahmad Yani KM 22 Banjarbaru dengan nilai TF 29426,69986 dan CL 23908,85. Ruas jalan yang diteliti kemudian dibagi menjadi 76 titik jalan. Satu titik tersebut mewakili jalan sepanjang 250 meter. Masing-masing titik tersebut kemudian dianalisis nilai tingkat kefatalan dan UCL-nya. Dari hasil perhitungan TF dan UCL tahun 2015 sampai 2019 untuk 76 titik jalan atau black spot yang diteliti didapatkan 8 titik jalan yang diidentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan di Kota Banjarbaru. Titik rawan kecelakaan yang memiliki tingkat kefatalan paling tinggi adalah pada titik jalan rawan Yani KM 19,25 sampai 19,50 Banjarbaru dengan nilai TF 10614,401 dan UCL 4523,506. 3.5 penyebab kecelakaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi memiliki berbagai kondisi jalan, penyebab kecelakaan dan penanganan yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu penanganan daerah kecelakaan harus mempertimbangkan daerah dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik berupa penyebab kecelakaan, titik kecelakaan yang terjadi, pelibatan pengguna jalan, lokasi di mana terjadinya kecelakaan, waktu kejadian, dan bagaimana kronologis sehingga kecelakaan dapat terjadi pada daerah tersebut. Adapun bagaimana kondisi ruas jalan, penyebab kecelakaan yang sering terjadi, dan penanganan yang sesuai untuk masing-masing ruas jalan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Pada ruas jalan atau black site dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, didapatkan 2 ruas jalan yang diidentifikasi sebagai ruas jalan rawan kecelakaan atau berisiko kota Banjarbaru, yaitu ruas jalan Rawabiani KM 19 KM 19 sampai KM 20 serta ruas jalan Rawabiani KM 21 sampai KM 22. Yang kedua, didapatkan 8 titik jalan yang diidentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan atau berisiko kota Banjarbaru, yaitu jalan Rawabiani KM 1755 sampai 1750. Jalan Ramayani KM 17,75 sampai KM 18, Jalan Ramayani KM 18,25 sampai 18,50, Jalan Ramayani KM 18,75 sampai 19, Jalan Ramayani KM 19,25 sampai 19,50, Jalan Ramayani KM 18,5 sampai 19,75, Jalan Ramayani KM 19, dan Jalan Ramayani KM 20,20 sampai 20,50. Penyebab kecelakaan yang paling dominan secara umum adalah kehilangan kontrol atau lalai dan kondisi jalan pada malam hari. Penanganan yang dapat diberikan antara lain kehilangan kontrol atau lalai, memasang pita getar, marka paku dan marka jalan, serta menambah peringatan untuk mengendalikan kecepatan berkendara. Yang kedua adalah kondisi jalan, diperlukan perbaikan kekerasan. Dan yang terakhir, yang C, malam hari atau gelap, menambah rambu-rambu yang memantulkan cahaya, marka jalan, dan penerangan jalan. D, kondisi kendaraan, diperlukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.